Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang modulasi analog. Yang mana sebelumnya oleh teman saya dijelaskan ada 3 modulasi analog, yaitu AM, FM, dan PM. Di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi PM, di mana PM merupakan modulasi fasa. Sudut fasa sesaat dari pembawa diubah oleh sinyal pemodulasi. Nah, simpangan sesaat sudut fasa dari harga tanpa modulasi berbanding lurus dengan harga sesaat sinyal modulasi, tetapi tidak tergantung oleh frekuensinya. Nah, pada gelombang FM maupun PM, komponen modulasinya menggambarkan sebuah simpangan sudut fasa yang ditumpangkan pada suhu yang lurus. Nah, dari pembawa tanpa modulasi. Untuk dalam modulasi fasa, perubahan fasa maksimum disebabkan oleh sinyal pemodulasi yang dinamakan indeks modulasi. Nah, simpangan frekuensi maksimumnya dalam gelombang termodulasi fasa berbanding langsung dengan amplitudo dan frekuensi sinyal pemodulasi. Nah, pada modulasi fasa kurang lebih contoh gelombangnya seperti ini. Jadi hampir sama seperti modulasi FM, rapat renggang gitu, tetapi penyebab kerenggangannya ini yang berbeda. Nah, pada modulasi fasa, kerenggangan ini disebabkan oleh modulasi. Kalau misalkan yang FM sebelumnya sudah dijelaskan renggangnya karena apa dan disebabkan oleh apa oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modulasi digital PSK. Dalam PSK, fase sinyal pembawa digeser untuk melambangkan data. Nah, PSK juga sering disebut dengan phase shift keying. 2 tingkat skema paling sederhana menggunakan 2 fase untuk melambangkan kode angka biner dan dikenal dengan binary phase shift keying. Nah, bentuk alternatif PSK 2 tingkat adalah diferensi PSK atau DPSK. Nah, dalam skema ini biner 0 dilambangkan dengan mengirimkan lonjakan sinyal dan yang berfase sama dengan lonjakan sinyal yang dikirim sebelumnya. Jadi biner 1 dilambangkan dengan mengirimkan lonjakan sinyal yang berfase kebalikan dari yang dikirimkan sebelumnya. Nah, istilah diferensial ini menunjukkan kepada fakta bahwa pergeseran fase ditunjuk kepada bit yang dikirimkan sebelumnya, bukannya terhadap suatu sinyal rujukan konstan. Nah, DPSK menghindari perlu adanya fase osilator lokal pada penerima yang tepat sama dengan pengirim. Nah, pada PSK ini, selama fase pendahulu diterima dengan benar, maka rujukan fase pasti akan tepat. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk melihat bagaimana bentuk gelombangnya, setelah ini saya akan menunjukkan bentuk gelombangnya pada aplikasi MATLAB. Ya, jadi selanjutnya saya akan menunjukkan tentang penulisan atau bagaimana rumus sinyal PM ini dimasukkan ke dalam skrip. Nah, pertama-tama kita harus mempunyai amplitudonya, sinyal amplitudo informasi, yaitu AM. AM di sini saya tuliskan nilainya itu 5. Lalu frekuensi sinyal informasi 8500. Ini 8500 ini diambil dari nomor NIM belakang saya, yaitu 85. Lalu TM, periode sinyal informasi. Nah, setelah itu pada sinyal informasi terdapat sebuah persamaan, yaitu YM. Nah, dinamakan YM untuk menamakan sebuah persamaan. Nah, di sini dituliskan AM dikali sin atau amplitudo dikali sin dikali 2 dikali pi dikali frekuensi sinyal informasi dikali periode. Nah, lalu setelah itu kita menuliskan subplot, yaitu untuk menampilkan gambar dari sinyal informasi ini pada saat nanti setelah selesai menulis semua skrip saat dijalankan agar bisa ditampilkan. Nah, jangan lupa untuk diberi titel atau judul. Untuk yang pertama itu sinyal informasi. Nah, selanjutnya sinyal carrier. Pada sinyal carrier yaitu amplitudo sinyal carrier sama dengan amplitudo sinyal informasi. Lalu selanjutnya
untuk mencari sinyal carrier, frekuensi sinyal carrier, yaitu 5 kali frekuensi sinyal informasi. Jadi 5 dikali 8500 yang ini nih, FM, sinyal informasi, frekuensi sinyal informasi. Nah, lalu untuk persamaan atau rumusnya yaitu AC atau amplitudo sinyal carrier dikali sin dikali 2 dikali pi dikali frekuensi carrier dikali waktu. Nah, lalu sama seperti sebelumnya, untuk subplot, plot, dan title yaitu fungsinya sama seperti pada sinyal informasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu sinyal modulasi PM. Nah, KP di sini yaitu indeks modul atau bisa disamakan dengan indeks modulasi. Nah, kenapa di sini dituliskan bahwa indeks modulasi atau KP-nya 1? Agar sinyalnya menjadi ideal, menjadi sinyal yang ideal. Nah, lalu di sini ada ST, yaitu rumus atau persamaan dari modulasi PM, sinyal modulasi PM. Nah, rumusnya yaitu AC atau amplitudo sinyal carrier dikali sin dikali 2 dikali pi dikali frekuensi sinyal carrier dikali waktu, lalu ditambahkan dengan indeks modulasi atau sinyal KP atau KP, lalu dikali dengan amplitudo modulasi, lalu dikali sin dikali 2 dikali pi dikali frekuensi modulasi dikali waktu atau T. Nah, sama seperti sebelumnya, support dan plot ini dituliskan setelahnya. Nah, fungsinya itu sama seperti sebelumnya ya. Nah, lalu setelah selesai kita menulis skripnya, lalu kita run di sini untuk mengeluarkan hasilnya. Nah, ini merupakan bentuk sinyal dari sinyal informasi, lalu ada bentuk sinyal carrier yang di tengah ini, dan gambar yang ketiga ini adalah bentuk sinyal modulasi dari PM atau sinyal modulasi pasa. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang skrip dari sinyal digital PSK atau passive keying. Nah, yang pertama kita menuliskan F1-nya, frekuensi pertama yaitu nilainya 1 Hz. Lalu frekuensi yang kedua nilainya adalah 10 dikali frekuensi yang pertama. Jadi 10 dikali 1. Lalu di sini X merupakan sinyal input sinyal. Lalu setelahnya NX sama dengan size dalam kurung X, 2. Nah, di sini misalkan I sama dengan 1, maka pada rumus selanjutnya dituliskan bahwa I kurang dari NX ditambah 1. Nah, lalu T-nya sama dengan I banding 0,0001 bagi I ditambah 1. Lalu setelahnya if sama dengan X I dalam kurung I sama dengan 1. Setelahnya, nah ini yang merupakan rumus dari passive keying ya, yaitu sin dikali 2 dikali pi dikali frekuensi yang pertama dikali waktu. Nah, ini juga sama merupakan rumus PSK. Lalu setelahnya seperti biasa jangan lupa untuk dituliskan subplot dan plot untuk menampilkan bentuk sinyalnya. Nah, setelah dituliskan seperti ini, semuanya sudah lengkap, lalu kita jalankan programnya. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah gambar dari sinyal digital PSK atau passive keying. Nah, jadi pada saat sinyal 0, maka sinyal akan berubah jadi 180 derajat, bentuknya seperti ini, seperti huruf W. Begitupun selanjutnya ya.